Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang Isra dan Mi'raj. Ini adalah kejadian luar biasa yang termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani. Bagaimana iman kita dengan Isra dan Mi'raj? Sama seperti iman Abu Bakar As-Siddiq. Kita percaya terjadi Isra dan Mi'raj karena yang menyampaikan kejadian Isra dan Mi'raj adalah Nabi Muhammad, orang yang tidak mungkin bohong sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Sama dengan adanya malaikat. Kita percaya ada malaikat atau tidak? Percaya? Ada malaikat, Bu? Lai. Bakok pernah bersobo? Enggak. Bakok percaya? Nabi mengecek, itu saja alasan bakok percaya. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, tapi kita percaya malaikat itu ada. Kenapa? Nabi sampaikan demikian. Walaupun kita tidak pernah melihat surga dan neraka, kita percaya. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan. Selesai. Itu saja alasan. Ini namanya apa? Perkara ghaibiyat. Perkara-perkara ghaibiyat. Kita percaya karena disampaikan oleh Nabi SAW. Lain dengan perkara hissiyat. Ya, kita percaya hissiyat. Kita percaya Makkah itu ada. Kenapa? Nampak dia, Pak. Ya, nampak Ka'bah tu dia. Ambo percaya jam gadang tu ada, yakin, bakok yakin, nampak dia ambo. Itu namanya percaya dek karena nampak hissi. Ada pula kita tahu, kita yakin sesuatu karena akli. Akli itu apa? Pakai logika. Pakai logika maksudnya apa? Kalau misalkan baru kemasuk pintu rumah tabaun maco, berarti orang rumah sedang masak apa tu, Pak? Masak maco tu. Ya, tidak mungkin masak rendang, baun maco. Ya, salah masaknya tuh. Ya, itu berarti kita kan tidak nampak maco di belakang, tapi kita nampak apanya? Tando-tando maconya nampak. Ya. Itu namanya akal. Jadi sebab-sebab kita yakin itu banyak. Isra Mi'raj kita memang tidak menyaksikan. Jangankan kita, sahabat Nabi pun tidak ada yang menyaksikan Isra dan Mi'raj. Abu Bakar pun tidak ada yang menyaksikan Isra dan Mi'raj. Tapi Abu Bakar percaya. Kalau Nabi katakan demikian, percaya saya. Karena memang orang-orang Makkah itu aslinya percaya kepada Nabi secara mutlak. Pertama kali Nabi SAW dakwah di Makkah, dikumpulkan kaum orang-orang jahiliyah saat itu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kalau saya katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang Ka'bah, kira-kira kalian percaya atau tidak? Kata orang-orang Makkah apa? Kami percaya, engkau tidak pernah bohong. Kemudian apa kata Nabi? Yang akan saya sampaikan pada hari ini bukan tentang pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Tapi yang saya sampaikan adalah saya Nabi. Ya, amboko Nabi, kalian percayalah, kembalilah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan berhala. Kan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dikatakan ada pasukan, sesuatu yang tidak mungkin saat itu orang bisa percaya kalau Nabi yang menyampaikan. Tapi giliran dikatakan bahwa berhala-berhala adalah Tuhan-Tuhan yang salah, orang-orang langsung menolak. Ya, berarti Nabi ini memang diakui kejujurannya. Bahkan ketika dahulu Abu Sufyan berjumpa dengan Heraklius, kan tetap diakui. Nabi Muhammad ini yang kalian bilang sebagai Nabi akhir zaman ini, ditanya kepada musuh Nabi, itu sebelum diangkat menjadi Nabi pernah bohong enggak? Tetap dia jawab, enggak pernah Nabi ini bohong. Sejujur-jujurnya orang sekarang enggak akan ada yang digelari dengan Al-Amin. Namo mungkin ya Al-Amin. Tapi kalau gelar Al-Amin enggak, Nabi Muhammad saja. Jadi alasan kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj adalah karena Nabi yang sampaikan, titik. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj bagaimana? Ya sudah, kalau dia Islam, nih hati-hati. Orang Islam mengingkari Isra, maka dia kafir. Kenapa? Karena mengingkari ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra, ayat 1. Orang yang mengingkari Mi'raj, fasik. Ya, Mi'raj, fasik. Ini hati-hati betul kita. Jangan sampai kita pula yang meragukan kejadian ajaib yang terjadi pada Nabi Muhammad. Masa ya Nabi bisa dari Makkah ke Palestina cuma dalam waktu 1 malam? Ya masa Nabi tidak bisa? Orang yang tidak percaya itu kan karena mengukur Nabi dengan dia. Kita ya tidak bisa. Tapi kalau Nabi bisa lah. Yang menciptakan jarak antara Makkah dan Palestina siapa? Allah. Yang menciptakan tempat, Allah. Tempat itu ngikut pada pencipta tempat. Hukum alam ini mengikut kepada pencipta alam. Kalau Allah bilang bisa, ya bisa. Ya, kalau Allah bilang bisa, ya bisa. Sama seperti keajaiban yang kita alami setiap hari, kita juga sudah sampaikan itu. Kita makan ayam. Ayam yang kita makan itu ayam mati atau ayam hidup? Mati. Tangan kita luka, tangan luko. Tangan kita luko. Berarti tubuh kita kan harus membentuk sel kulit baru, membentuk sel daging yang baru. Darahnya terbuang banyak, berarti tubuh harus membuat darah yang sel-sel yang ada di tubuh kita ini sel hidup atau sel mati? Sel hidup. Dari mana dibuat sel-sel hidup itu? Dari apa yang kita makan. Yang kita makan itu sel hidup atau sel mati? Sel mati, Pak. Masuk sel mati ke dalam lambung, kemudian oleh tubuh kita diubah sel mati tadi menjadi sel hidup. Kan luar biasa sebenarnya kalau dipikir-pikir. Hendaknya jauh-jauh mana awak menceliak perkembangan sains, diceliak kepada diri awak sendiri. Banyak ayat-ayat Allah. Jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya bagaimana? Simpel saja, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangankan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan dari satu alam ke alam lain pun Allah bisa. Perjalanan manusia dari alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, di alam dunia ke alam barzakh. Kan itu perpindahan alam, itu lebih luar biasa lagi. Masalahnya orang sekarang banyak bagaimana mengukur Nabi dengan ukuran dia. Masa Nabi bisa kece? Nabi itu kan manusia, memang Nabi manusia. Tapi sebagaimana sering kita sampaikan, Nabi itu manusia tapi bukan manusia biasa. Tidak ada manusia yang bisa mengeluarkan air dari tangannya. Tidak ada manusia yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Ya, makanan yang harusnya tidak cukup untuk 3.000 orang menjadi cukup ketika Nabi SAW yang membagikan ketika perang Uhud. Ya. Itu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kalau Isra dan Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab itu, 27 Rajab, itu terjadi pada roh dan fisik Nabi sekali. Tapi kalau Nabi SAW Mi'raj secara rohani itu banyak. Ya, banyak. Bahkan ketika beliau sudah menikah dengan Siti Aisyah pun ada kejadian. Jadi Nabi SAW kembali, beliau tempat tidur beliau masih hangat, berarti capek, berarti itu namanya Mi'raj rohani. Ini yang kita sampaikan kemarin juga kepada para jamaah, bahwa salat itu Mi'raj orang-orang beriman. Jadi orang salat itu umpama dia berjumpa Allah.
Orang salat itu umpama dia juga sudah melakukan perjalanan spiritual rohani, mi'raj. Ya, salat, maka jangan tinggalkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj untuk apa? Menjemput perintah salat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah salat. Nah, terkait mi'raj ada beberapa pembahasan akidah yang harus kita luruskan agar kita tidak salah paham, tidak melenceng pula paham kita. Apa saja itu? Tadi sudah kita sampaikan tentang konsep mempercayai mukjizat Nabi. Kita percaya karena Nabi yang sampaikan. Kemudian apalagi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Langit ada berapa? 7. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Langit pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan siapa? Nabi Adam. Langit ketujuh baru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Langit keenam Nabi Musa. Langit kelima Nabi Harun. Langit keempat Nabi Idris. Langit ketiga Nabi Isa kedua nah. Nabi Yusuf. Ini para nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Ketika Isra pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjumpa dengan para nabi semuanya. Berapa jumlah nabi? 124 ribu nabi, dan semuanya sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Nah, ini poin penting pertama secara ilmu akidah yang harus kita paham. Dan Allah juga sudah sampaikan dalam Al-Qur'an, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kematian itu bukan akhir. Kematian itu hanyalah perpindahan alam. Mati itu cuma ibarat terpisahnya ruh dari jasad. Yang ruhku hilang enggak, Pak? Nah, enggak hilang. Ruhku tetap akan menjalani fase kehidupannya. Tadi di alam ruh, kemudian ruh ditiupkan ke janin, basobok di rahim. Nanti kemudian di alam dunia. Nanti di alam dunia, di penghujung perjalanan di alam dunia ini, ruh dan jasad terpisah. Jasad balik ke tanah. Kan seperti itu perjalanan. Maka kematian itu bagi kita bukan akhir, tapi kematian itu cuma pindah alam. Orang kalau dia kafir, orang fasik, maka rohnya bagaimana? Di alam barzakh kira-kira akan ditanyai pertanyaan-pertanyaan yang inti kan, marabbuka, siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau, apa kitab engkau, di alam barzakh. Ya, di alam barzakh akan ditanyai ini. Nah, pertanyaan kemudian kan dulu pernah juga kita singgung, orang-orang soleh, orang-orang yang dijamin masuk surga masih ditanyai enggak di dalam kubur? Kemudian Nabi Adam di langit pertama. Nabi Adam di langit pertama. Kemudian para nabi yang ikut sholat berjamaah bersama Nabi di Masjidil Aqsa. Itu hantu atau apa? Iya Nabi. Itu ya. Hakikat diri itu kan di ruhnya, Pak. Jasad ini kan, mohon maaf ya, balik ke cerita awak tadi.
Sel kita yang ada ketika kita lahir dengan sel kita yang ada sekarang sama atau berbeda? Rambui lah kini. Rambui wak nanado kini sama nak jo rambui nanado ketika awak lahir ke dunia? Lah beda. Rambui nan ketika awak lahir ke dunia lah Allah laba potong. Berarti rambui nanado kini kan berbeda jo rambui nan ketika awak baru lahir. Sama jo kulit awak kini. Kulit awak kini jo kulit ketika lahir dulu sama atau berbeda apa? Berbeda. Sebab setiap hari sel kulit awak adonan mati, kemudian tubuh selalu membuat sel kulit baru, sel kulit baru. Berarti berarti tubuh awak aku lah nak tubuh awak sebenarnya. Lah tukar-tukar tadi kok. Kalau ular kan nampak tukar kulitnya. Awak kok tukar kulit je, tapi kulit awak nan tangga tu jadi daki. Ya, itu manusia tu. Itu makanya jangan heran nanti kalau di akhirat kulamana dijat juluduhum, kalau kulit kita terbakar oleh api neraka, matang kulit, angui kulit kok, diganti oleh Allah dengan kulit yang, kenapa bisa diganti dengan kulit yang baru? Ya, regenerasinya capek. Itu maka ombo kecian, mana lebih menyeso Pak? Membunuh orang langsung atau membuat orang cacat semua hidup? Mana lebih kejam? Cacat semua hidup lebih parah leh. Ya, dibuatnya orangku misalkan luka bakar seumur hidup, menyiksa sebelum membunuh, kan tak boleh membunuh hewan kurban, kan tak boleh disiksa dulu. Maka kira-kira azab akhirat nanti. Kalau di dunia, ketika orang sudah mencapai level sakit tertentunya akan mati itu. Tapi kalau di akhirat, hidup itarui, tidak mati-mati. Kan banyak orang-orang di rumah sakit ya bapak-bapak ibu-ibu, ketika sakitnya sudah keterlaluan, kalau di barat itu ada namanya eutanasia, suntik mati. Apa ubeknya tuh Pak Ustaz? Ubek suntik mati kan ya. Tak boleh jual-jual sembarang ya. Ubek suntik mati itu ada tuh. Untuk siapa ubek suntik mati? Untuk orang-orang yang tak tahan sakit leh. Harapan sembuh tidak ada kata dokter. Itu makanya itu cuma biabian oksigen saja di rumah sakit leh. Kan orang-orang seperti itu kalau di barat itu etiknya berbeda dengan kita ya. Etik kedokteran barat berbeda dengan kita. Di situ boleh donor organ. Di kita enggak boleh donor organ. Kenapa enggak boleh donor organ di tempat kita? Karena membolehkan donor organ akan membuka pintu-pintu keharaman lain. Apa tuh? Jual organ orang bukan. Jual organ kan enggak boleh. Ya, itu makanya di Indonesia enggak boleh donor organ. Ya. Donor darah boleh, sebab tubuh kita meregenerasi darah terus. Ya, kalaupun boleh di Indonesia ini donor paling-paling ginjal, sebab setiap manusia punya 2 ginjal. Tapi kalau di barat kan jadi farm, Pak. Jadi dipanen organ itu. Ketika orang mati dia menandatangani surat. Surat apa tuh? Surat kalau dia sudah rela kalau tubuhnya akan dibedah, diambil jantungnya, diambil livernya seperti itu. Itu kalau di barat, di kita enggak. Jadi seperti itu ya, tubuh kita ini selalu regenerasi. Di akhirat juga seperti itu. Jadi jangan kaget. Berarti tubuh kita ini bagaimana? Gampang saja bagi Allah untuk membuat tubuh yang baru. Tapi hakikat kita itu terletak di mana tadi? Ruh. Tersimpan semuanya pada ruh. Ya. Takdir kita juga di dalam perut itu kan ditulis ketika ruh ditiupkan. Ruh ditiupkan, maka takdir kita juga dituliskan. Bagaimana ini nanti orang ini? Ya. Seperti itu. Nah, para nabi juga seperti itu. Nah, sekarang balik tanya balik. Ini Nabi Adam di langit pertama. Nabi Adam di langit pertama itu dengan jasad dan ruh atau ruh saja? Wallahu a'lam. Kamu nak berkasih. Bisa jadi Allah buatkan badan baru, mana tahu kita. Atau seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ketika berjumpa Nabi Muhammad kan kadang-kadang menyerupai laki-laki. Laki-laki yang gagah, rambutnya hitam sangat, bajunya putih sangat. Ya. Oh enggak, fisiknya enggak. Enggak jelaskan saya berjumpa Nabi Adam bercahaya misalkan, enggak ada. Pokoknya langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam itu aja. Enggak dijelaskan fisik Nabi Adam pertemuannya seperti apa, settingnya seperti apa, di langit pertama ini seperti apa, pakai tangganya seperti apa. Yang penting Nabi Muhammad punya kendaraan burak aja. Burak.
Lupa pula kita nanti. Burak. Burak itu asal katanya sama dengan barq. Kalau al-barqu apa artinya? Kilat. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Kalau sawaik, patuih. Sawaik. Petir ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Surah Al-Baqarah. Yakadul barqu al-barqu kilat. Ya. Jadi kendaraan Nabi apa? Burak. Orang banyak menggambarkan burak seperti kuda, kepalanya manusia, perempuan, rambutnya panjang. Itu jangan dia ambil nama itu. Wallahu a'lam. Pokoknya burak itu kendaraan Nabi dan nyaman dan cepat. Itu burak. Kau tanya lo, rambutnya panjang, saat hitam atau pirang? Itu lah tanya orang. Ya, wallahu a'lam, nak tahu kita. Yang burak itu kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggangan Nabi. Ya, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan para nabi. Kemudian Nabi naik ke Mi'raj. Mulai dari langit pertama berjumpa Nabi Adam. Jadi ini mungkin Pak, Nabi berjumpa Nabi Adam, Nabi Idris. Kenapa? Karena alam barzakh itu bukan penjara bagi orang-orang saleh. Bagi orang-orang jahat, alam barzakh itu penjara. Kenapa? Karena setiap hari dia akan dihukum. 7 langkah orang jalan dari kuburnya tadi, sudah mulai datang malaikat menanyai dia. Itu kalau di alam kubur. Tapi kalau Nabi Adam masa masuk kubur ditanya aja oleh malaikat. Adam, marok buka. Awak akan sama di surga. Tulis silah ni. Bertanya aja oleh. Ayolah, Adam ni kekasih Allah. Adam ini Nabi Allah. Mungkin barangkali boleh minta ambo di langit pertama, siap. Langit kedua Nabi Isa dengan Nabi Yahya ya. Langit kedua itu Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya juga di langit kedua. Sekarang ini kan berbeda-beda Nabi Pak. Kalau Nabi Adam wafat, Nabi Yahya wafat, Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat. Kalau Nabi Isa wafat enggak? Yang penting barrafa'ahullah kan. Yang penting Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Sekarang Nabi Isa di sana itu roh atau dengan jasadnya juga? Pasti dengan jasad. Kalau Nabi Isa enggak Cik? Pasti dengan jasad. Kenapa pasti dengan jasad? Karena nanti akan turun kembali. Kalau Nabi Adam kan muncul pertanyaan. Ya, seperti itu ya. Muncul pertanyaan-pertanyaan. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan usil sebenarnya ya. Nggak perlu pikir-pikir. Oh, nyak lo nanya nih gini Pak. Ustadz, Nabi Adam tuh ada lubang pusiknya enggak Ustaz? Tidak pandai coy. Sebab lubang pusik itu kan tampil laki plasenta pada anak dalam kandungan nih. Wallahu a'lam, enggak tahu Pak. Jadi tanya lo. Ya. Yang penting Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, roh itu lebih bebas. Fisik ini butuh makan. Kalau roh tidak butuh makan. Fisik ini butuh materi-materi lahir. Kalau roh tidak. Roh itu makhluknya makhluk halus. Halus roh itu. Tidak butuh makan. Tidak terikat juga. Ya, tidak ada arus. Ini batasan-batasan ruang. Itu batasan ruang itu ada pada fisik kasar. Kalau roh tidak. Makanya kita mengenal roh. Ya, kajian rohani, bagaimana kita mengelola hati kita, mengelola roh kita. Tapi hati-hati ya, roh itu nak sah panjang-panjang mana lo dikaji bapak-bapak ibu-ibu, sasik lah betul. Pokoknya roh itu rahasia Allah. Ada 2 manusia, organnya sama-sama lengkap. Yang satu hidup, yang satu mati. Perbedaan yang hidup dan yang mati apa kira-kira? Otaknya sama-sama ada, jantungnya sama-sama ada. Nah, yang membedakan manusia hidup dengan manusia mati itu cuma roh. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu, manusia ketika mati, organ-organ tubuhnya mati enggak? Alun lah, buktinya masih bisa diambil untuk didonorkan. Ya bentuk cerita kita tadi. Tapi rohnya sudah hilang. Itu lucunya ya. Roh sudah hilang tapi sel-selnya masih. Sebaliknya ada juga orang yang sel-sel tubuhnya mati tapi rohnya masih ada. Orang yang kuku jari-jarinya menghitam misalkan, lama hitam lah busuk saja. Ada juga yang seperti itu.
Jadi roh ini aneh. Roh ini yang menjadi inti kehidupan manusia. Manusia itu bisa dikatakan hidup kapan? Ketika roh ada di dalam jasadnya. Bagaimana cara kerja roh? Rahasia Allah. Ada oto duo, mereknya sama, tahunnya sama, tangkinya sama-sama penuh. Nance hidup, nance mati. Bedanya di mana? Pistonnya mengadi. Nah, kan itu bedanya. Nah, kalau manusia seperti itu juga ada manusia dua organnya lengkap, tapi yang satu mati, yang satu hidup. Bedanya di mana? Roh. Ada TV dua, nance hidup, nance mati. Bedanya di mana? Nance tak colok, nance enggak. Nah, itu lagi. Nah, roh tuh colokan. Aku hidup. Manusia di mana colokannya, Pak? Enggak tahu, Pak. Ya, seperti itu pula manusia. Ya, kehidupan. Jadi pertemuan Nabi dengan nabi-nabi sebelum beliau, Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, itu rahasia Allah, tidak dijelaskan secara detail. Yang penting kita tahu Nabi berjumpa dengan ini bukti bahwa para nabi tidak terpenjara di alam barzakh. Para nabi tidak terpenjara di alam barzakh. Ya, begitu pula orang-orang soleh bebas. Ya, jangan dianggap loh menjelang hari kiamat tuh orang-orang soleh dalam kubur saat manuang saja yang menunggu. Enggak. Bagi orang-orang soleh kehidupan barzakh itu terasa sebentar saja. Tapi kalau bagi orang-orang pendosa, mau terasa batu, ya, menghabiskan waktu di barzakh dengan azab. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan man ra'ani fil manami faqad yarani fil yaqzati. Orang yang menyaksikan aku ketika tidur maka ia menyaksikan aku saat terjaga. Kalau orang menyaksikan Nabi saat tidur maka sesungguhnya dia memang benar-benar menyaksikan Nabi saat tidur. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, pertanyaan sekarang, dalam satu malam bisa enggak 10 orang yang mimpi berjumpa Nabi? Bisa jadi. Kenapa? Karena ruh ini berbeda dengan jasad. Makanya tadi kita katakan hukum ruh itu berbeda dengan jasad. Jasad itu satu jasad di satu tempat. Kalau ruh enggak. Kalau ruh tidak. Makanya bisa saja itu terjadi satu malam orang mimpi berjumpa Nabi lebih dari satu orang, ya enggak masalah. Ruh itu enggak terikat dengan aturan-aturan jasad. Kalau jasad tadi satu jasad satu tempat. Ya, kecuali ninja lu Allah alam enggak tahu. Enggak satu-satu kalau itu ya. Nah, kemudian yang kedua, Isra dan Mi'raj ini juga menjadi dalil yang membantah orang-orang sesat. Orang-orang sesat ini siapa? Orang-orang Islam juga. Bagaimana orang-orang Islam yang sesat ini? Mereka bilang bahwa Allah tinggal di langit. Ku bahyu ku apa-apa ibu-ibu. Zaman sekarang banyak orang gara-gara dulu mungkin waktu kecil sering nonton Sunggokong, gara-gara nonton film Buddha, gara-gara nonton film Kristen. Bagi agama-agama lain itu nonton Herculesnya. Bagi agama-agama lain itu kan Tuhan-Tuhan mereka itu tinggalnya di langit, Pak. Di langit, mau nyebutnya kayangan terserah, pokoknya di langit Tuhan-Tuhan orang-orang kafir itu. Tapi kita Allah itu ada sebelum ada langit. Kalau langit hancur Allah juga tetap ada. Allah ada sebelum ada arasy. Kalau arasy hancur Allah tetap ada. Allah ada sebelum ada bumi. Kalaupun bumi hancur Allah tetap ada. Keberadaan Allah itu tidak terikat dengan tempat apapun. Tidak ada satupun yang membatasi Allah. Qiyamuhu binafsihi. Itu keyakinan kita. Ada orang bilang Allah ini tinggalnya di langit. Ini Isra Mi'raj menjadi dalil bahwasanya Allah tinggal di langit. Kenapa? Kalau bapak ibu berjumpa dengan orang yang mengatakan Allah tinggal di langit, Allah bersemayam di langit, coba tanya ke dia, di langit nomor berapa? Sebab di langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa. Nah, ada Allah di langit. Ke langit ketujuh apa? Tapi Nabi Muhammad berjumpa Allah di mana? Sidratul Muntaha. Berarti Allah di mana? Enggak ada aja kecuali Allah Sidratul Muntaha. Bahaya.
Kenapa kita tidak boleh juga mengatakan Allah berada di Sidratul Muntaha? Karena Nabi Musa berkalam dengan Allah di mana? Bukit Tursina. Berjumpa Allah pertama di mana? Bilwadil Muqaddasi Tua, di lembah Tua. Kan pertama kali pertemuan Nabi Musa. Inni anallah, kan? Sesungguhnya akulah Allah. Di mana? Di lembah Tua. Lembah itu di langit atau di bumi? Kan? Maka bagaimana cara memahaminya? Cara pemahaman yang benar adalah bahwa yang berada di Sidratul Muntaha adalah Nabi Muhammad. Yang berada di Bukit Tursina adalah Nabi Musa. Yang berada di lembah Tua adalah Nabi Musa. Sedangkan Allah di mana? Tidak terikat tempat. Dah selesai. Ya. Allah berjumpa Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha. Itu harusnya. Allah berjumpa Nabi Musa ketika Nabi Musa berada di lembah Tua. Jadi yang bertempat itu Nabi Muhammad yang di Sidratul Muntaha, Nabi Musa yang di Bukit Sinai, Nabi Musa pula yang berada di lembah Tua, bukan Allah yang berada di situ. Maka jangan dibatas-batasi pula Allah. Ini orang zaman sekarang suka betul itu membatas-batasi Allah, itu namanya tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk atau tajsim, menjasmanikan Allah. Sehingga menurutnya kalau manusia butuh tempat, maka Allah juga bertempat. Ini bahaya nih Pak. Ya, qiyamuhu binafsi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menyinggung hal ini. Contoh. Di dalam surat Qaf ayat 16. Di dalam surat Qaf ayat 16, apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau enggak hati-hati ya Pak ya. Surat Qaf apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher. Yang pertama. Yang kedua ada juga surat Hud ayat 7. Tidak surat Hud, ikulah dulu. Surat Toha ayat 5. Surat Toha ayat 5 apa katanya? Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Di sini lebih dekat dari urat leher. Di sini di atas arasy. Kalau ditanya pada orang tadi Allah di langit, enggak, Allah di aras. Dia akan katakan, enggak Ustaz, aras itu kan di langit. Salah. Karena di dalam Al-Qur'an Allah surat Hud tadi ayat 7 Allah katakan wa kana arsyuhu alal ma. Arasy Allah itu di atas air dalam Al-Quran. Gimana tuh? Kayaknya repot kalau kita menganggap bahwasanya aras itu singgasana Allah dan Allah duduk di atas aras. Allah itu punya kursi dan Allah duduk di atas kursi. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu pemahaman namanya musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran nanti, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang seolah-olah menerangkan demikian. Ya, walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah lah timur dan barat. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap maka ada
wajah Allah. Jangan dipahami, oh Allah punya muka mah. Tidak boleh seperti itu, Pak. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Tidak boleh kita katakan berarti Allah punya tangan. Tangan dalam artian organ tubuh. Kenapa? Karena Allah tidak bertubuh. Yang bertubuh itu apa? Yang bertubuh itu makhluk. Sama dengan ini. Nanti dikatakan pula Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga akhir malam, tuh kacau kok. Turun pula Allah sepertiga akhir malam. Kalau sekarang di mana sepertiga akhir malam? Berarti alun turun Allah di siku dekat. Itu bahaya tuh. Itu paham-paham sesat. Sekali turun, sekali naik. Dalam surat Al-Baqarah, ini yang kita pakai kalau orang tanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada lagi aliran. Apa kata aliran ini? Allah berada di mana-mana. Pakai dalil enggak mereka mengatakan Allah ada di mana-mana? Ada. Apa dalilnya? Wa huwa ma'akum. Ainama kuntum. Ada juga mereka punya dalil ternyata mengatakan Allah ada di mana-mana. Enggak. Tapi itu salah jawaban semua. Allah di mana-mana salah, Allah di langit salah, Allah di aras salah. Yang benar apa? Allah tidak butuh tempat. Itu jawab. Allah tidak terikat dengan apapun. Tidak terikat waktu karena Allah yang menciptakan waktu. Tidak terikat tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Belum lagi dalam surat Zukhruf. Wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Allah itu di langit, Allah itu juga di bumi. Ada juga tuh surat Az-Zukhruf. Ya, maka Isra Mi'raj jangan sampai nanti dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyatakan bahwa Allah tinggal di langit. Apa buktinya Allah tinggal di langit? Buktinya Nabi dinaikkan oleh Allah sehingga berjumpa dengan Allah. Nah, kita balik katakan, tidak seperti itu konsepnya. Kenapa? Karena ternyata Nabi Musa tidak perlu naik-naik ke langit untuk jumpa Allah. Ya, kan itu bukti bahwasanya Allah tidak di langit. Ya. Sekarang hamba yang paling dekat dengan Allah itu hamba yang naik pesawat atau hamba yang sujud? Ya, kalau kecilnya Allah di langit, berarti yang paling dekat dengan Allah siapa? Itu pilot. Ya. Pio aja tuh Pak. Yang paling dekat dengan Allah itu kan pembalap. Ya. Kencang zikirnya. Orang paling dekat kepada Allah justru orang-orang yang sujud. Yang sujud itu naik ke atas bukit atau merendah? Merendah. Yang dikecilkan pula nanti orang bukit tinggi lebih dekat dengan Allah daripada orang Padang. Orang Padang dek rendah. Tidak seperti itu. Itu yang sasih itu. Maka Allah bagaimana? Allah dekat tidak bersentuh, Allah jauh tidak berjarak. Orang menjauh dari Allah dengan maksiat, orang mendekat kepada Allah dengan taat. Ya, dari awal kalau kita membayangkan Allah seperti fisik, nah itu yang kesalahan. Dibayangkan Allah seperti fisik, nah itu yang tidak boleh. Nah, kita lanjutkan. Itu tentang Isra dan Mi'raj. Yang membenarkan Nabi ketika Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Sanang hati orang-orang kafir ketika Isra dan Mi'raj. Batu. Sebab Nabi Muhammad ini sering menyerang Tuhan-Tuhan mereka. Ketika terjadi Isra dan Mi'raj, mereka senang. Kenapa? Ambo dari Allah mengecek je Nabi Muhammad ku gilo. Kan dia gilonya tuh. Dikeceknya je semalam pergi ke Palestina, naik lo ke langit ke-7, alun pagilah balik pulau ke Makkah balik, kan dia gilonya tuh. Datanglah orang-orang kafir ini kepada Abu Bakar berharap, oh ya Abu Bakar, Allah tu jan dakik-dakik je Muhammad lain. Batu lah dari dulu kami kecekan kawaang Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tu gilo tu jan diikui je le kecek orang-orang. Bakok kilonya gini kalian kecian. Kecek orang-orang kafir. Tawang. Kecek Muhammad nyopai ke Palestina tadi malam. Lah balik lo kemari balik tibu pagi ke. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu kecek Nabi berarti betul. Rencana orang-orang kafir Abu Bakar akan murtad. Tapi justru ketika Isra Mi'raj Abu Bakar justru semakin kuat iman.
Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi saringan juga. Orang yang beriman semakin kuat imannya. Orang-orang munafik meninggalkan Nabi. Jadi saringan. Lah, kita baca penutupan kitab ya. Pertemuan terakhir membahas kitab. Nanti insya Allah menjelang Ramadan kita akan manasik solat ya Pak ya. Manasik solat. Kita praktek wudu. Ya Pak ya. Kan lah ikut. Tapi pakai ayat kuah. Kalau bisa nanti ada ayat kuah ya. Jadi masing-masing dapat ayat sagale surang. Imai-imaian ayat sagale untuk bau dua. Baca ronyo, itu nanti dipelajari Yusuf. Ya. Untuk apa-apa. Untuk ibu-ibu mencaliak saja Bu ya. Ibu-ibu mencaliak saja nanti. Itu praktek kita manasik. Mulai dari wudu, kemudian tayamum, kemudian salat juga insyaallah. Kita usahakan ada manasik salat sebelum Ramadan. Kita baca seketik ya. Wa hadhihi qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Nadhimu tilka Ahmadul Marzuqi mayantami li sadiqil masduqi. Walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad 'allama wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadiin yaqtadi wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal abiyatuha mayyiz bi addil jumali tarikhuha li hayyu uzin jumali samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bit tamami. Jadi di penutupan Sayyid Ahmad Al-Marzuqi menyampaikan identitas beliau ya. Jadi yang menulis bait ini adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Segala puji bagi Allah, salawat juga atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat. Kemudian juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan semua guru agama dan setiap orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad walaupun dia bukan guru agama. Semua umat Islam mudah-mudahan juga mendapatkan limpahan keberkahan dari salawat yang kita baca. Kemudian beliau juga berdoa agar diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal dan mudah-mudahan kitab beliau ini bisa memberikan manfaat bagi umat Islam. Karena bait-baitnya simpel, ini perkara-perkara yang penting-penting saja di dalam agama dinamai dengan aqidatul awam. Akidah awam. Jadi akidah awam itu Pak dari awal yang penting tahu sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. 20 sifat wajib bagi Allah. Orang yang mengingkari satu dari 20 sifat ini kafir. Orang mengatakan Allah tidak ada, kafir. Orang mengatakan Allah tuli, kafir. Orang mengatakan Allah sama dengan makhluk, kafir. Itu sifat 20. Beda dengan yang 99. Allah Maha Penyayang, boleh. Allah Maha Murka juga boleh. Allah mengampuni boleh. Allah mengazab juga boleh. Selanjutnya mengenal Nabi. Nabi itu punya 4 sifat wajib. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jujur. Nabi pasti jujur, mustahil bohong. Nabi pasti cerdas, mustahil bodoh. Kalau ada satu orang mengingkari satu saja dari 4 sifat ini, dia katakan Nabi tidak pintar, dia katakan Nabi tidak jujur, dia katakan Nabi tidak amanah, kafir. Kemudian perkara-perkara selanjutnya mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang wajib diimani berapa? 25. Nanawak tahu namanya 25. Kalau malaikat nanawak tahu namanya berapa? 10. Sebenarnya banyak. Kemudian kitab-kitab yang kita tahu ada berapa? Kitabnya 4, kemudian suhuf 2, suhuf Ibrahim dan juga Musa. Nah, kemudian kita juga mengimani perjalanan manusia, alam rahim, alam ruh, akhirat, surga, neraka. Nah, itu kita imani semuanya karena itu semua datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diingkari. Yang juga tidak kalah penting, kita mengimani syariat yang dibawa oleh Nabi yang pasti-pasti. Ada orang bilang salat tidak wajib, kafir, lelok.
Kalau ada orang tidak sholat, Pak, nyo tahu sholat wajib, tapi dia tidak sholat, fasik. Tapi kalau ada orang bilang sholat tidak wajib, berarti dia mengingkari syariat. Hati-hati. Mengingkari syariat berbeda dengan malas menjalankan syariat. Kalau malas menjalankan syariat, dosa. Tapi kalau mengingkari syariat, kafir. Hati-hati. Nah, ini akidah. Akidah memang seperti itu. Kita yakini dengan sepenuh hati bahwa ini merupakan pokok-pokok poin keimanan kita. Ini identitas kita sebagai orang Islam. Itulah barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak ibu-ibu, karena ini pertemuan terakhir untuk kitab ini. Kita kirimkan doa juga ya untuk penulis kitab Said Ahmad Al-Marzuki. Beliau guru Said Zani Dahlan, beliau guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Ala hadhihi niyati sholih Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah sampaikan semisal pahala yang kita baca tadi untuk beliau, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, untuk umat Islam yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat dan mendapatkan syafaat dari beliau. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.